Baiklah, Pak dosen mungkin ada tanggapan terkait ini. Ini adalah salah satu komunikasi yang tadi disampaikan Pak dosen cukup efektif untuk membantu masyarakat terdampak COVID ya. Tapi di sisi lain ini juga bisa jadi mengkotak-kotakan masyarakat prasejahtera, sejahtera yang mampu ya, yang tentu akan ada rasa malu mungkin, ada nggak sih begitu? Ya, sejujurnya Republik ini sudah mengalokasikan dana, nanti kalau salah mohon dikoreksi Pak Kadis. Siap. Lebih kurang secara nasional itu 16,2 triliun rupiah diperuntukkan kepada mustahik, orang-orang yang berhak menerima bantuan sosial tunai ini, lebih kurang 9 juta Pak ya, nasional. Target 9 juta orang. Ya, 9 juta kepala keluarga. Nah, 9 juta kepala keluarga. Ya. Tentunya uang yang uang yang sebegitu besar, tentu kan seperti yang kita sampaikan dari awal tadi, pasti masih ada memiliki celah, dan tentu kita dari kampus juga memiliki beberapa catatan Pak Kadis, yang kita juga berharap semoga catatan ini Pak Kadis juga bisa sampaikan nanti ke Pak Menteri nanti sebagai catatan konstruktif dari kampus. Nah, yang pertama mungkin yang ini Pak, yang menjadi pertanyaan itu adalah syarat penerima bantuan sosial tunai ini, mungkin lebih bisa dijelaskan. Kan ini bantuan sosial tunai bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Yes. Kalau yang terdampak COVID-19, kita semua kan terdampak COVID-19. Iya kan? Pak Kadis juga terdampak, saya juga ini. Bang, angkat tangan semua ya. Bang Willy saya juga terdampak gitu ya. Jadi yang terdampak ini yang seperti apa? Tapi apa kan? ya, ratusan juta masyarakat Indonesia ditolong semua gitu ya. Mbak Jelsi juga terdampak kan? Iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi ini menyangkut kepada integritas mental masyarakat. Mental masyarakat memang sejujurnya jujur adalah menjadi perkara langka di negara kita, Pak. Kalau kita boleh jujur, masyarakat yang menerima itu, yang menerima 600.000 per bulan itu, kalau kita lihat mereka merokok, Pak. Oke. Iya. Rokoknya Samsung. Bermerek, iya kan? Ya, sebut merek nih Pak Kadis nih. Rokoknya rokok mahal. Iyalah, nah, pokoknya tahu lah kita. Iya. Apakah ini juga bisa dikategorikan sebagai masyarakat miskin? Nah, berarti skema ini nggak efektif dong yang dilakukan negara kita, karena ternyata dengan skema ini tetap juga orang-orang mungkin yang mendapat pun tidak mengalokasikannya untuk benar-benar untuk kehidupan gitu. Nah, kita tidak berbicara sampai ke situ. Cuman kan kalau kita lihat mungkin ini juga harus, ini masalah integritas masalahnya. Dia merokok, dia dengan brand tertentu yang harganya cukup relatif mahal, yang menurut kita apabila satu bungkus rokok dibelikan beras kan lumayan tuh Pak Kadis. Nah, kalau ini memang kita berbicara masalah realitas kemiskinan. Tapi di suatu sisi dia punya budaya hidup yang berbeda. Ini kan tentu mungkin bisa jadi catatan bagi Pak Kadis sebagai sebagai masukan. Kemudian data sinkronisasi data Pak Kadis. Ini kan bantuan ini kan banyak ini. Dari dana desa pun juga ada Pak. Benar, dialokasikan. Betul. Dari kalau PKH dan lain-lain itu kan gawenya Kementerian Sosial. Nah, dan maksud kami di sini kita ingin mengatakan negara itu harus punya data yang sinkronis satu sama lain, sehingga ketika si A nanti sudah dapat bantuan dari kementerian ini, ternyata di kementerian ini si A juga dapat. Nah, sedangkan si B dia tidak dapat satupun dari bantuan pemerintah. Dan itu benar-benar terjadi di lapangan ya, Bang? Iya, ada yang seperti itu. Karena data Republika mengatakan ada sekitar 20.000 data ini di DTKS Pak ya. Data terpadu kesejahteraan sosial itu yang belum sinkronis dengan data kependudukan. Nah, semoga ini bisa diselesaikan secara cepat. Nah, kemudian selanjutnya Pak Kadis, masukan kita kalau bisa itu optimalisasi pemanfaatan website Pak. Mungkin Pak Kadis dengan jajarannya memiliki anggota terbatas, tidak bisa menyentuh seluruh masyarakat Pekanbaru yang menerima bantuan sosial tunai. Tapi melalui website Pak Kadis bisa menyapa
kepala per kepala, orang per orang penerima bantuan sosial tunai. Oleh karena itu saran kita Pak Kadis, website juga dimaksimalkan. Nah kemudian selain website juga alangkah lebih baiknya pemerintah memaksimalkan pemanfaatan media sosial, Mbak Jelsi. Oke. Nah, kan kita tahu laporan baru-baru ini bahwa orang sudah jarang nonton TV, orang semuanya berpindah ke platform media sosial. Tapi orang masih dengerin radio ya, khususnya Barabas. Radio pasti, ya kan? Radio pasti, karena radio dia punya platform yang berbeda. Ini Pak dosen ngomong ini bukan karena lagi di Barabas ya? Bukan. Beneran ya? Memang datanya memang seperti itu. Kalau Mbak Jelsi pergi ke kota besar di Jakarta dan lain sebagainya, coba ketika kita orang duduk di mobil, mereka dengar apa? Dengar radio kan? Iya. Thank you deh kalau gitu. Siap. Nah, jadi sosial media tadi, kalau bisa Pak Kadis, ini sarannya Pak Kadis, syarat-syaratnya tadi itu bagaimana Pak Kadis bisa memanfaatkan TikTok, ya kan? Memanfaatkan TikTok untuk menjelaskan ini loh syarat-syarat orang yang berhak menerima bantuan sosial tunai, atau melalui TikTok inilah cara pengambilan bantuan sosial tunai di bank negara atau di kantor pos. Di kantor pos. Nah, itu. Yang selanjutnya itu adalah ini Pak, saya juga belum cek di Pekanbaru, call center 24 jam udah ada Pak? Udah ada. Nah, bisa di-share Pak Kadis mungkin kesempatan ini? Call center 112. Oke, nah, siap. Itu di bawah Kominfo. Itu untuk layanan apapun gitu, aduan apapun. Jadi kalau kita bisa di call center 112 itu kan nanti kan masuk ke Kominfo atau SMS masuk ke Kominfo, nanti kalau berhubungan dengan sosial pasti teruskan ke kita. Oke. Siap. Tapi kalau kita memang berharap Kementerian Sosial atau Dinas Sosial punya nomor khusus. Kalau bisa memang nomor khusus ini beban itu ditanggung oleh Dinas Sosial. Siapapun yang menelpon ke sana, yang bayarnya adalah Dinas Sosial. Nah, jadi sehingga masyarakat yang punya pulsa atau tidak punya pulsa, mereka tetap bisa melaporkan. Nah, karena kan gini, kondisi masyarakat, dinamika masyarakat itu kan pergeseran kan cepat. Nah, mungkin hari ini mereka menjadi kategori yang berhak menerima bantuan sosial tunai. Tapi bisa jadi untuk pencairan pada masa pencairan tahap ke-5, tahap ke-6, mungkin bisa jadi mereka ini ekonominya sudah bagus dan mereka pengen jujur, kami tidak lagi berhak menerima ini. Nah, mereka kan bisa langsung lapor. Atau menjelang itu awalnya mungkin masyarakatnya tidak menerima, tapi ketika di tengah perjalanan ekonomi keluarganya jatuh, berarti kan dia berhak menerima. Sehingga datanya itu real time bisa diupdate oleh Kementerian Sosial. Nah, yang terakhir itu adalah sinergitas antar lembaga pemerintah. Sehingga nanti kita kan tidak mau ini program bagus, bermanfaat bagi masyarakat, cuman kan kita nggak mau terkesan nanti ada tumpang tindih antar lembaga satu dengan lembaga lain. Padahal ini kan sama-sama lembaga negara yang berkewajiban memberikan layanan yang baik kepada masyarakat. Nah, tapi kan nanti karena ini tumpang tindih, nanti pandangan orang pun juga berbeda terhadap suatu lembaga. Mungkin begitu Pak Kadis dan Bang Wildan.